Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 5I, pelajaran network planning, mempresentasikan tentang analisis aliran bahan. Lalu kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nurjani Ismail Fadilah, lalu ada Ari Budiono, ada Hasbul Hadi Aditya, lalu ada Sakif Noval Liliantono Putro. Next. Nah, pada kali ini untuk analisis teknis perancangan dan pengukuran aliran bahan, kami akan ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada penjelasan dasarnya, lalu ada metode-metodenya yang bisa digunakan dalam analisis teknis perancangan dan pengukuran aliran bahan, seperti string diagram, triangular flow diagram, lalu ada form to chart. Kemudian penjelasan dasar akan dijelaskan oleh Saudara Sakif. Kepada Saudara Sakif dipersilakan. Metode kuantitatif guna menganalisa aliran bahan. Dalam analisis kuantitatif aliran bahan akan diukur berdasarkan kuantitas material yang dipindahkan seperti berat, volume, dan jumlah unit satuan kuantitatif lainnya. Metode kuantitatif berguna untuk mengatur tata letak berdasarkan derajat hubungan aktivitas atau hierarki dalam struktur organisasi, menggunakan metode matematika dan statistik yang lebih canggih, umumnya diklasifikasikan sebagai penelitian operasional dan seringkali menggunakan komputer. Cara analisa kuantitatif tepat dilaksanakan untuk proses produksi yang memiliki banyak aktivitas yang memerlukan aliran pergerakan atau perpindahan sejumlah material, informasi, atau manusia dari satu proses ke proses berikutnya. Berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, seperti unit produk per jam, jumlah gerakan perpindahan per hari atau berat per minggu, dan sebagainya. Metode yang bisa digunakan seperti string diagram, triangular flow diagram, dan form to chart. Data-data yang diperlukan untuk menganalisa aliran bahan, yang pertama ada jalur yang dilalui bahan antar departemen, yang kedua volume yang dipindahkan, yang ketiga jarak yang ditempuh, yang keempat frekuensi perpindahan, yang kelima kecepatan perpindahan bahan, yang keenam biaya yang diperlukan untuk proses perpindahan bahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasbul Hadi. Ya, saya akan menjelaskan tentang stream diagram. Next. Jadi string diagram adalah suatu alat untuk menggambarkan elemen-elemen aliran dari suatu layout dengan menggunakan alat berupa tali, kawat, atau benang untuk menunjukkan lintasan perpindahan bahan dari satu lokasi area yang lain. Ya, bisa lihat di gambarnya. Jadi string diagram digunakan untuk menunjukkan pergerakan orang atau material jika pergerakan tersebut banyak dan berulang-ulang. Berbeda dengan flow diagram jika pergerakan yang ada simpel dan tidak berulang. Berikutnya pengaplikasian string diagram yaitu pertama untuk menunjukkan pergerakan yang kompleks dari orang dan material. Kedua, dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi jika ada hambatan yang terjadi. Ketiga, dapat digunakan untuk memeriksa apakah tempat workstation benar. Keempat, untuk menunjukkan jika ada pergerakan yang tidak teratur. Dan yang terakhir, untuk mencari rute yang paling ekonomis. Ya, selanjutnya ada triangular flow diagram. Triangular flow diagram adalah suatu diagram yang dipergunakan untuk menggambarkan secara grafis aliran material, produk, informasi, manusia, dan sebagainya, atau biasa juga dipergunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara satu departemen atau fasilitas kerja dengan departemen yang lain. Lalu di slide selanjutnya, itu ada bagaimana cara kita untuk menyusun atau membuat triangular flow diagram ini.
Bisa dilihat di situ. Yang pertama, itu ada pengurutan operasi kerja dari setiap komponen. Deskripsi kegiatan produksi ini direkap secara sederhana dalam bentuk table operation chart atau layout, di mana angka-angka dalam kolom table menggambarkan urutan operasi kerja dari setiap komponen pada masing-masing mesin. Kemudian dilanjutkan dengan analisis aliran material. Nah, analisis aliran material ini biasanya dibuat dalam bentuk kartu aliran atau flowchart. Lalu ketika analisis aliran material ini sudah dibentuk dengan dalam flowchart, selanjutnya penggambaran diagram aliran material yang telah dianalisis. Penggambaran ini berdasarkan data dari diagram material yang dianalisis pada langkah pertama dan kedua. Penggambaran dilaksanakan sesuai dengan bentuk triangular flow diagram dan aliran material secara umum. Kemudian selanjutnya ada evaluasi diagram. Evaluasi dilakukan untuk mempertimbangkan aliran material dan beban yang dipindahkan dengan jarak yang sependek-pendeknya sehingga terjadi efisiensi dalam aliran bahan. Dari analisis hubungan dan hasil perhitungan yang dilakukan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perkalian, yaitu volume komponen dengan jarak perpindahannya yang terlalu besar. Bila mana dalam hal ini, suatu batasan besaran nilai yang tertinggi dan pada suatu departemen tersebut diupayakan pengaturan kembali, lokasi departemennya dengan tujuan untuk mengurangi beban material yang harus dilakukan, sehingga bisa tercipta lingkungan yang lebih efisien lagi. Lalu ada pengulangan langkah. Pengulangan langkah di sini untuk pengulangan analisis yang dilakukan pada langkah 3 dan 4, untuk mendapat alternatif tata letak fasilitas produk terbaik. Evaluasi dan analisis terus diulangi sampai akhirnya tidak bisa lagi diperoleh total nilai hubungan yang lebih kecil atau sampai dapat hasil yang maksimal dan juga efisien. Lalu yang terakhir ada perencanaan layout. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada analisis nilai hubungan antar departemen yang memberikan hasil yang optimal. Pada perencanaan ini disertakan ukuran luas departemen yang sebenarnya dan jalan lintasan dari suatu mesin ke mesin berikutnya sehingga dihasilkan sebuah blok diagram dari layout yang diinginkan, seperti contoh di samping. Kemudian selanjutnya from to chart akan dijelaskan oleh Saudara Ari Budiono. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang from to chart. Jadi from to chart itu adalah suatu teknik konvensional yang umum dipergunakan untuk perencanaan tata letak atau layout pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Lanjut, from to chart diisi berdasarkan OMH atau ongkos material handling. Dari hasil pengkalian antara upah dan satuan waktu detik yang dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan primary STAR. Unit kerja yang langsung melaksanakan primary. Di sini ada rumus dari ongkos material handling sendiri, yaitu ada ongkos per detik atau dengan satuannya rupiah dikali waktu pergerakan, yaitu dengan satuan detik. Lanjut, di sini adalah ada contoh dari from to chart sendiri. Lalu selanjutnya, from to chart secara umum mempunyai beberapa keuntungan dan kegunaan. Yang pertama, menganalisa perpindahan bahan. Yang kedua, perencanaan pola aliran, mengukur efisiensi pola aliran, menunjukkan ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya, merencanakan hubungan antara sejumlah produk, bagian, item, dan lainnya. Lalu ada menggambarkan jumlah hubungan antara aktivitas dan pergerakan diantaranya, memperpendek jarak perjalanan dalam suatu proses. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.